Hai sahabat medsosku, buat kalian yang sedang mencari ulasan lengkap tentang HP Tecno Pova Neo 2, inilah 28 kelebihan dan kekurangannya. Kalian hanya perlu menyimak baik-baik video ini sampai selesai, dan jika ada yang kurang paham ataupun mau menambahkan, silahkan komen di bawah. Dalam paket penjualan Tecno Pova Neo 2, sudah mendapatkan kartu bundling perdana smartphone, SIM ejector, silikon case, kartu garansi 13 bulan, kepala charger 18 watt, dan kabel USB Type-C. Desain Energy Light ID Tecno Pova Neo 2 ini terlihat elegan, dengan kilauan pancaran cahaya yang memberi kesan premium dan terlihat solid, serta ditambah bodi HP ini yang mengkotak, maka terlihat semakin kokoh. Tetapi bodi HP ini lumayan berat, karena bobotnya mencapai 230-an gram. Layar Tecno Pova Neo 2 berjenis IPS seluas 6,82 inci. Dengan layar segede ini, sangat nyaman untuk menonton video atau bermain game, apalagi layar HP ini juga cukup jernih dan tajam. HP ini mengusung layar dengan refresh rate 90 Hz, yang menyesuaikan kecepatan layar secara otomatis. Kalian juga bisa memilih pada pengaturan antara 60 Hz atau 90 Hz. Desain layar HP ini terlihat seperti HP kelas premium, karena sudah mengusung layar punch hole sebagai rumah kamera depannya. HP ini sudah dibekali NFC yang dapat memudahkan kalian dalam urusan top up atau cek saldo uang elektronik. Walaupun harganya hanya 1 jutaan, namun HP ini telah menanamkan fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol power. Sensitivitas sentuhan jarinya juga lumayan cepat. HP ini sudah dibekali dual stereo speaker dengan IDTS, yang dapat menghasilkan suara kencang namun tetap jernih. Bagi yang gemar menonton Netflix atau Disney, HP ini sudah support Wideband L1 untuk memutar video dengan resolusi Full HD. Untuk memutar video dari YouTube, HP ini dapat memilih resolusi maksimal 1440p, dengan kualitas gambar yang jernih. Tecno Pova Neo 2 mempercayakan MediaTek Helio G85 sebagai dapur pacunya. Di mana dengan perpaduan ini menjadikan Tecno Pova Neo 2 merupakan salah satu HP terkencang di harga 1 jutaan saat ini. HP ini sudah ada fitur RAM Fusion yang berfungsi untuk menambah kapasitas memori RAM secara virtual. Dengan fitur ini kalian bisa menambahkan RAM sampai dengan 3 GB untuk varian memori 4/64 GB, sedangkan untuk varian 6/128 GB, kalian bisa menambahkan maksimal sampai 5 GB. Namun banyak yang mengatakan jika fitur ini hanyalah gimmick semata, karena tidak begitu berpengaruh terhadap performa HP. HP ini sudah dibekali sensor magnetik dan giroskop untuk kebutuhan navigasi pada saat bermain game atau memakai kompas. Namun sensor giro yang ada di Tecno Pova Neo 2 ini hanyalah virtual, bukan hardware. Untuk menjalankan game HP ini telah menyematkan teknologi mesin ganda, yaitu Hyper Engine dan Panther Game Engine. HP ini cukup recommended untuk menjalankan game ringan sekelas Mobile Legends, FF, AOV, dan lainnya. Bermain game Mobile Legends settingan yang didapat serba tinggi semua, namun refresh rate mentok di 60 fps dan grafis belum support ultra. Tes main selama 4 menitan, berjalan dengan lancar dan nyaman, namun pas lagi rame-ramenya, mengalami sedikit frame drop, tapi masih terbilang wajar, karena masih dapat di 45 fps ke atas. Dan suhu HP ini untuk main ML rata-rata di 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk bermain game PUBG M, sebenarnya masih oke untuk dimainkan, namun ada sedikit delay yang cukup mengganggu ketika harus bermain cepat. Untuk main game Genshin Impact, cukup aman di settingan lowest, namun HP ini tidak direkomendasikan untuk yang sudah pro, karena walaupun sudah disetting lowest, HP ini seringkali mengalami frame drop.
Secara keseluruhan, Tecno Pova Neo 2 untuk main game sudah cukup memuaskan, mengingat harganya juga hanya 1 jutaan. Pada saat tes untuk memainkan aplikasi Real Drum, HP ini dapat berfungsi dengan lancar, sensitivitas layarnya sangat oke, karena tidak ada delay sama sekali. Fitur mode Pro kamera pada HP ini sangat baik, bukan hanya sekedar gimmick, karena shutter speed bisa diatur sampai 30 detik, ISO bisa sampai 6400, dan mode fokus bisa dibuat manual, lalu di sektor lainnya juga sudah ada single flash untuk membantu penerangan saat merekam video menggunakan kamera depan. Baterai yang tersemat pada Tecno Pova Neo 2 ini patut diapresiasi, karena sudah membawa baterai berjenis LiPo 7000 mAh yang bisa bertahan hingga seharian penuh dengan pemakaian intens. Sebagai contoh, buat main Mobile Legends selama 20 menit hanya berkurang 4%, dan buat main PUBG M selama 22 menit berkurang 5%. HP ini sudah menggunakan port USB Type-C, jadi untuk transfer data ataupun pengecasan menjadi lebih cepat. Di sektor baterai HP ini sudah ada teknologi STS untuk memberikan daya yang lebih tinggi, namun keamanan baterainya tetap terjaga dari korsleting internal antara aluminium foil dan anoda. Untuk GPS pada HP ini masih terbilang lancar, dan keakuratan lokasinya juga lumayan cepat, berkat teknologi AGPS dan sensor magnetik. Resolusi layar pada HP ini hanya 720x1640 piksel, namun mengingat harganya hanya 1 jutaan, maka masih sangat wajar, karena merek lain pun di rentang harga yang sama, banyak yang menggunakannya. Tapi kelebihan layar resolusi HD Plus ketika bermain game menjadi lebih lancar dibanding yang Full HD Plus, karena proses rendering grafisnya menjadi lebih ringan. Kamera yang tertanam pada Tecno Pova Neo 2 hanya sebesar 16 MP dan lensa QVGA, serta kamera selfie-nya 8 MP. Hasil fotonya masih terbilang standar HP harga 1 jutaan, tidak ada kamera makro ataupun lensa ultrawide. Untuk perekaman video juga tidak ada image stabilizer, dan fokusnya agak sedikit lama, namun bisa merekam maksimal sampai 30 fps, baik kamera depan maupun kamera belakangnya. Sebenarnya kapasitas charger 18 watt pada HP ini sudah lumayan besar di kelasnya, namun mengingat baterai yang dibawanya sebesar 7000 mAh, maka untuk pengecasan menjadi cukup lama, karena membutuhkan waktu kurang lebih sampai 3 jaman untuk baterai bisa penuh dari 0% ke 100%. Jenis memori yang digunakan Tecno Pova Neo 2 ini masih menggunakan versi eMMC, jadi untuk pengolahan datanya kalah cepat daripada yang sudah berjenis UFS, seperti perbedaan hard disk dan SSD pada komputer. Sisa RAM yang terpakai oleh sistem di perangkat ini sekitar 1,3 GB dari 4 GB, jadi sudah terpakai sekitar 60% yang terbilang boros, walaupun sudah ada RAM Fusion untuk menambah kapasitas RAM, namun fitur tersebut tidak banyak membantu performa HP. Pada saat pengetesan multitouch, HP ini hanya mendapatkan 5 sentuhan jari saja, jadi untuk kebutuhan yang memerlukan lebih dari 5 sentuhan jari, maka di HP ini tidak support. Mikrofon yang tertanam pada HP ini hanya 1 buah pada bagian bawah, jadi hasil input suara yang dihasilkan saat merekam video ataupun menelpon dengan jarak antara sumber suara dan HP tidak terlalu dekat, maka hasilnya agak kurang keras. Pada saat pembelian pertama, sebagian orang banyak yang mengeluhkan hilangnya sinyal operator pada perangkat ini. Namun masalah tersebut bisa diatasi dengan mengupdate software dan merestartnya. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan yang bisa saya informasikan. Jika kalian tidak keberatan, silahkan subscribe di channel ini. Terima kasih.